Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya kita akan mengawali pengajian kita dengan membaca surat mulia yang akan kita pelajari, yaitu surat Asy-Syams. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo 3 dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Bas FM Solo 3 dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat ke-7, yaitu firman Allah, wa nafsiu wa ma sawwaha, demi jiwa beserta dengan kesempurnaan penciptaannya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya. Akan tetapi ayat berikutnya ini bukan sumpah, karena sumpahnya sudah selesai di ayat yang ke-7. Berarti ada berapa sumpah itu? 7 sumpah. Ya, ada 7 sumpah. Wasyamsi waduhaha, terus apa? Wal qamari idza talaha, terus wan nahari idza jallaha, terus wal laili idza yaghshaha, terus was samai wama banaha, terus wal ardi wama tahaha, terakhir wa nafsi wama sawwaha. 7 sumpah. Subhanallah. Berapa sumpah? 7. Berarti apa yang akan disampaikan ini penting atau tidak? Sangat penting. Ya. Cuman sebelum kita bahas isi sumpahnya, kita akan bahas ayat yang ke-8 ini masih ada hubungannya dengan ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 Allah berbicara tentang jiwa manusia. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Demi jiwa manusia dan kesempurnaan proses penciptaannya. Salah satu kesempurnaan proses penciptaan jiwa manusia adalah apa yang akan disebutkan di ayat yang ke-8. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang terjemahannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada jiwa manusia tersebut kejahatan dan ketakwaan, keburukan dan kebaikan. Sebagian ulama menafsirkan alhamaha, mengilhamkan. Sebagian ulama menafsirkan mengilhamkan itu artinya adalah menerangkan, menjelaskan. Jadi Allah jelaskan kepada manusia ini mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Dan itu selaras dengan ayat yang lain yang berbunyi wahadainahun najdain. Surat apa itu? Al-Balad, bagus. Ayat 10. Ayat berapa? 10. Wahadainahun najdain. Dan kami beri petunjuk kepada manusia 2 jalan. Apa itu 2 jalan? Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jadi kita ini dikasih tahu sama Allah bukan hanya jalan yang baik, tapi juga dikasih tahu jalan yang buruk. Pertanyaannya, buat apa dikasih tahu 2 jalan? Buat apa? Buat milih.
buat milih. Jadi keliru anggapan sebagian orang yang mengatakan kita ini dipaksa. Dipaksa sama siapa? Allah. Pokoknya kudu melu diye. Enggak. Ya. Kita ini enggak dipaksa sama Allah. Manusia itu bukan robot. Kalau robot kan on off. Belok kanan, belok kiri, duduk, berdiri. Kalau kita ini bukan robot. Kita ini manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk memilih antara yang baik dengan yang buruk. Kita ini dari kecil sudah bisa milih. Panjenengan tadi ketika berangkat ke sini pakai baju milih enggak? Apa merem? Milih apa enggak? Milih. Dulu ketika jenengan nikah, milih istri enggak? Enggak, dipaksa. Milih toh? Milih. Ketika jenengan dulu mau sekolah, milih enggak? Milih. Ketika mau beli motor, milih. Ketika mau beli rumah, milih. Bahkan ketika kita mau makan, mau soto, gak boleh sebut merek ya. Mau soto ini, apa soto ini, atau soto ini, kita milih. Termasuk ketika kita akan melakukan kebaikan atau keburukan, kita juga milih. Dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa apa? Milih. Bahkan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Ini pernah saya sampaikan di prolog tafsir surat Al-Lail kalau enggak salah. Jadi sebelum Asy-Syams. Urutannya dalam pengajian tafsir kita. Ya. Kalau urutan dari mushaf Al-Qur'an ya Asy-Syams dulu baru apa? Al-Lail. Ketika kita bikin prolog untuk tafsir Al-Lail, saya sampaikan bahwa hidup adalah pilihan. Perhatikan baik-baik bagaimana Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk milih. Yaitu surat Al-Kahfi ayat 29. Surat apa? Al-Kahfi ayat pinten? 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Katakanlah wahai Muhammad bahwa kebenaran itu dari siapa? Dari Allah. Sampaikan wahai Muhammad kepada umat manusia kebenaran itu dari Allah. Terus faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman silahkan. Siapa yang mau mengikuti kebenaran itu silahkan. Titik sampai di situ atau ada kelanjutannya? Ada kelanjutannya. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman silahkan. Kelanjutannya apa? Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kafir silahkan. Subhanallah. Wong kafir kok di monggo gitu ya. Itu maksudnya apa itu? Jadi kalau kafir ya pancen kon milih ya wis. Gitu maksudnya? Bukan. Maksudnya kita ini bisa membedakan. Kita ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, atau kalau boleh dikasih ungkapan lain, sensor. Apa? Sensor. Kita ini dikasih sama Allah sensor. Sensor itu kalau disetting bunyi ya akan apa? Bunyi. Ya. Kalau disetting enggak bunyi ya enggak akan bunyi. Kita ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala bekal sensor. Bahkan sejak kecil, bukan sejak kecil, sejak apa? Lahir kita sudah dikasih apa namanya kemarin? Fitrah. Ya, fitrah itu kata sebagian ulama adalah kecenderungan untuk mengikuti kebenaran.
Jadi sudah dikasih modal sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada orang yang mau memanfaatkan modal itu dan ada orang yang menyia-nyiakan modal tersebut. Kalau sudah dikasih modal kemudian ada yang menyia-nyiakan, berarti yang salah siapa? Siapa? Yang ngasih apa yang dikasih? Yang dikasih. Sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala modal. Kecenderungan untuk menerima kebenaran, tapi nggak dimanfaatkan, dibiarkan kotor. Bahkan kadang-kadang orang tuanya sendiri yang membuat itu jadi kotor, sebagaimana yang kita ingatkan pada pengajian yang lalu. Kembali kepada tadi sensor, bahwa kita ini sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi kita sampaikan, yaitu surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? 29. Barang siapa yang mau beriman silahkan. Barang siapa mau kafir silahkan. Ini bukan berarti bahwa kita ini bebas mau beriman, mau tidak beriman. Bukan. Tapi Allah mengingatkan bahwa kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sudah saya kasih contoh sajalah. Panjenengan sampai ke pertigaan. Jalan sampai kemana? Pertigaan. Yang satu belok kanan, yang satu belok kiri. Bawa motor atau bawa mobil. Belok kanan pengajian di Masjid Agung, belok kiri kemana? Konser misalnya, konser. Yang satu ke kanan ke pengajian, yang satu konser ke kiri. Jenengan bisa nggak milih ke kanan? Bisa. Kenapa milih ke kiri? Kenapa milih ke kiri? Gak menarik Ustaz. Kalau di sana cuma duduk, ngantuk gitu kan. Kalau ke kiri kan bisa apa? Bisa apa? Cingkrak-cingkrak ya. Di sini bisa cingkrak-cingkrak enggak? Ini orang member Ustaz di masjid masa cingkrak-cingkrak. Kita ini bisa milih, gak ada yang maksa. Apa ada di situ ya, misalnya di pertigaan itu orang megang apa? Pentungan. Ayo. Kudu mengkonser. Nah orang pentungi. Apa seperti itu? Gak ada. Kita bisa memilih. Lantas kenapa kita milih jalan yang ke kiri? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa mau kafir silahkan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan sesudah itu bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya. Supaya kita berpikir. Ya. Allah berfirman, melanjutkan firman-Nya tadi, inna a'tadna lidzalimina naron. Ingat, kami sudah sediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Jadi gimana? Mau ke sana, mau ke sini? Ya. Jadi ini adalah keterangan dari sebagian ulama bahwa fa'alhamaha itu kata sebagian ulama artinya adalah apa? Kami beritahu. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Dan subhanallah menarik untuk kita perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Fujur itu kalau boleh kita terjemahkan kejahatan. Kalau takwa ya ketakwaan. Kejahatan itu apa Ustaz? Kejahatan ya kebalikannya apa? Ketakwaan. Kalau ketakwaan itu patuh kepada Allah, berarti kejahatan apa? Tidak patuh kepada Allah. Berarti setiap orang yang tidak patuh sama Allah, orang apa? Orang jahat. Walaupun gak masuk penjara. Nun sewu ya, nun sewu. Memperkosa masuk penjara? Masuk. Zina? Suka sama suka? Masuk penjara? Enggak. Yang jahat yang mana? Hah? Yang jahat yang mana? Dua-duanya. Yakin?
jahat itu tidak patuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak masuk apa? Penjara. Karena kan kalau hukum di negeri kita, siapa yang memperkosa itu yang di penjara. Kalau suka sama suka, yuk, gak ada yang dirugikan katanya. Gak ada yang dirugikan ya? Gak ada. Kalau zina itu ada yang dirugikan gak? Ada? Dua-duanya. Walaupun suka sama suka. Ya, walaupun suka sama suka. Jadi kejahatan itulah ketika kita tidak patuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong-ngomong Ustaz, berarti mungkin ada di antara kita yang jahat ya? Ada? Ada? Yang sholatnya masih bolong-bolong itu berarti jahat Ustaz ya? Jahat apa enggak? Jahat. Berarti yang masih suka ngangkat suara sama orang tuanya itu jahat atau enggak Ustaz? Jahat. Berarti orang yang suka menggunjing tetangganya itu jahat enggak? Jahat. Kalau orang yang masih ngerokok jahat enggak? Enggak. Masya Allah. Lihat bagaimana Allah memilih kata-kata apa? Fa'alhamaha fujuraha. Kita kasih tahu jalan kejahatan dan ketakwaan. Berarti ketakwaan itu adalah kebalikannya apa? Kejahatan. Kejahatan itu kebalikannya ketakwaan. Kadang-kadang kita ini nggak sadar. Kadang-kadang kita ini nggak sadar mengatakan orang lain jahat, padahal sebenarnya kita sendiri juga kadang-kadang jahat. Ya. Bahkan mungkin kita lebih jahat, ya, dibandingkan orang lain. Ya. Jadi menilai orang jahat itu jangan cuma ini residivis, ini masuk penjara, ya. Kalau saya kan nggak masuk penjara karena nggak ketahuan korupsinya. Ya. Kalau itu apa? Ketahuan. Saya kan bersih, iya bersih karena nggak ketahuan. Saya kan bersih kenapa? Karena dipoles sama media. Ya. Karena dipoles sama media maka kelihatan apa? Kelihatan bersih. Yang itu dijatuhkan sama media maka kelihatan jahat. Nah, media ini kok bisa gitu Ustaz? Ya tergantung siapa yang pesan. Tergantung siapa yang bayar. Itu media yang bisa dibeli. Tapi enggak semua kok kayak gitu. Cuman agak banyak. Ya. Agak banyak. Siapa yang bayar? Ya. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Tidak usah kita itu tertipu dengan polesan orang lain. Ya. Tidak usah kita tertipu dengan pujian orang lain. Kita ini lebih tahu tentang kondisi kita dibandingkan siapa? Dibandingkan orang lain. Orang lain kan taunya penampilan luar kita. Dia tidak tahu apa isi dalaman kita. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa kita lebih percaya kepada omongan orang lain tentang kita dibandingkan diri kita sendiri? Terutama panjenengan kalau jadi pemimpin, waspada dengan para ABS. Asal apa? Babe seneng. Waspada. Jadi kalau jenengan ketemu sama nuwun sewu ya, bahasa yang agak apa ya? Agak kasarnya ini para penjilat. Para apa? Penjilat. Jadi kalau jenengan lagi di atas, kemudian jenengan punya bawahan, apa yang jenengan lakukan ketika ditanya? Bener, apik, bener, apik, bener, apik, excellent. Pokoknya pilihannya cuma itu, toh. Bener, apik, excellent. Gak pernah dia mengatakan apa? Ini keliru Pak.
ini kurang baik Pak. Ya, ini kurang pas. Kalau jenengan ketemu sama bawahan seperti itu, ketahuilah itu bukan bawahan yang baik. Bawahan yang baik itu adalah yang berani memberi apa? Masukan. Tapi ya bahasanya yang baik toh. Bahasanya apa? Yang baik. Yang berani memberikan masukan kepada jenengan itulah bawahan yang baik. Kalau misalnya jenengan apa-apa benar, apa-apa benar, itu nggak mungkin karena manusia tidak mungkin benar terus. Pasti manusia kadang-kadang ada salahnya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan pujian orang kepada kita, sedangkan kita tahu sendiri kualitas diri kita. Wah, Masya Allah ya, jenengan itu soleh banget, alim, patuh kepada Allah, takwa. Kemudian, iya ya, yang pancen kaya gue ya. Padahal kita tahu isi hati kita. Bahwa ketika sholat kita masih riya. Ketika sholat kita masih apa? Riya. Ketika sedekah kita masih suka amer. Ketika kita bisa beribadah kita masih suka sombong, ujub, takjub, kagum dengan diri sendiri. Bahwa kita itu seperti ini ketika di hadapan orang, ketika kita sendirian, kita kadang-kadang atau sering berbuat maksiat, gak dilihat sama orang. Itu hakikat kita. Kita lebih tahu tentang kondisi hati kita. Kenapa kita lebih percaya dengan omongan orang lain yang tidak tahu kondisi kita? Lalu kita tinggalkan pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, andaikan dosa itu ada aromanya. Andaikan dosa itu ada aroma itu apa toh? Bau. Anak ambune. Ini yang ngomong ulama loh. Andaikan dosa itu ada baunya, niscaya tidak ada orang yang mau mendekat kepadaku. Ini ulama yang jujur. Ini ulama yang jujur. Ya. Jadi jangan dipikir kalau sudah ulama, sudah ustadz, kayak malaikat gitu ya. Enggak. Ya. Termasuk yang ngomong banyak sekali dosanya. Mungkin yang ngomong lebih banyak dosanya dibandingkan panjenengan yang di bawah. Bukan berarti saya duduk di sini terus lebih apa? Pasti lebih mulia. Belum tentu. Kita semuanya ini sedang berjuang untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita perlu untuk saling bekerja sama. Ya. Saling mengingatkan. Makanya terus terang kami pribadi senang kalau misalnya ada yang mengingatkan. Ustadz kayaknya itu keliru, Ustadz yang benar kayak gini. Kalau memang apa yang jenengan sampaikan benar, mudah-mudahan saya berusaha untuk menerimanya. Sama juga ketika saya melihat misalnya ada kekurangan di antara jamaah sekalian. Kita sampaikan kekurangan seperti ini, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ya. Jadi fujuroha wa apa tadi? Wa taqwaha. Takwa itu adalah patuh kepada Allah. Fujur apa tadi? Kejahatan. Sehingga kebalikan dari taat dan patuh berarti tidak apa? Tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Sekarang ada orang kafir, ada orang beriman. Ada orang beribadah, ada orang berbuat maksiat. Pertanyaannya, itu semua dengan takdir Allah atau tidak? Kok diam? Saya ulangi pertanyaannya. Mohon dihadirkan apanya? Konsentrasinya. Ada orang beriman dan tidak beriman di muka bumi. Ada orang kafir, ada orang Islam. Apalagi? Ada orang beribadah, ada orang bermaksiat. Saat ini ada yang ngaji di Masjid Agung dan ada yang joget di diskotik. Betul? Apa jenengan tahu? Ya kurang lebih lah jam segini kan ya.
Ada, udah buka kan. Diskotik kan sudah. Ustaz kok tahu? Yo kan jamnya ada lah. Tahu kan nggak mesti harus apa? Harus masuk kan enggak kan. Ini semua ada yang baik, ada yang buruk. Itu takdir Allah atau bukan? Takdir. Yakin? Berarti Allah menakdirkan si fulan kafir gitu? Ya? Ya atau tidak? Kenapa Anda panjenengan ragu untuk mengatakan iya? Iya. Kan kita sudah membaca sabda Nabi SAW tentang rukun iman. Al-imanu billah wa malaikatihi. Terus apa? Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Terus wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman satu, billahi, iman kepada apa? Allah. Yang kedua apa? Malaikat. Yang ketiga, kitab. Yang keempat, rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, dengan takdir khairihi wa syarrihi. Apa artinya? Yang baik dan yang buruk. Yang baik apa? Orang sholat. Yang buruk, ora sholat. Ya. Yang baik, Islam. Yang tidak baik, kafir. Ya. Yang baik, tauhid. Yang tidak baik, syirik. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita harus beriman dengan itu. Saya akan bawakan sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebuah dialog antara seorang guru dengan muridnya. Dan guru itu adalah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran. Siapa namanya? Imran. Imran bin Al-Husain. Siapa namanya? Imran bin Al-Husain. Dia punya murid, julukannya Abul Aswad. Siapa? Abul Aswad. Abul Aswad ini bukan sahabat. Bukan sahabat. Pada suatu hari, Imran berkata kepada muridnya, Ara'aita ma ya'malun nasu fihi wa yatakadahuna fihi ashay'un qudiya alaihim wa madha alaihim min qadarin qad sabaq aw fima yastaqbiluna mimma atahum bihi nabiyyuhum alaihi salatu wassalam wa uqidat alaihimul hujjah. Saya ringkas ya. Si guru, siapa tadi gurunya? Imran. Muridnya siapa? Abul Aswad. Guru ini bertanya kepada muridnya, menurut kamu, wahai muridku, apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Itu sudah ditakdirkan oleh Allah sejak zaman dahulu kala, atau di luar takdir Allah? Alias mereka melakukan lepas dari apa? Takdirnya Allah. Sebuah pertanyaan dari siapa? Guru kepada siapa? Muridnya. Maka si murid ini mengatakan, bal syai'un qudiya alaihim. Ya enggak tuh, tentu sudah ditakdirkan sama Allah. Ada orang iman, ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada orang kafir, ya sudah ditakdirkan sama Allah. Si guru ini bertanya lagi, fahal yakunu dzalika dzulma? Apa itu tidak termasuk perbuatan zalim? Ini pertanyaan yang kadang-kadang muncul di benak sebagian dari kita. Apa salahnya si Anu kok kafir? Ya toh? Apa salahnya si Anu kok dilahirkan dalam keluarga non-muslim? Pertanyaannya, kita bisa nggak milih lahir di keluarga muslim atau di keluarga non-muslim? Bisa nggak? Nggak milih. Kenapa kok ada yang dilahirkan di keluarga non-muslim? Apa itu bukan perbuatan zalim? Kata si guru kepada siapa? Muridnya.
Maka si murid itu bercerita begitu mendapatkan pertanyaan itu, fafazi'tu minhu faza'an syadida. Begitu saya mendengarkan pertanyaan itu dari guruku, aku kaget. Sekaget-kagetnya. Kok bisa-bisanya dikatakan perbuatan apa? Zalim. Apa itu? Bukan perbuatan yang tidak adil. Maka si murid ini langsung mengatakan, laisa syai'un illa wa huwa khalquhu wa milku yadihi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wahai guru, kita semuanya ini miliknya Allah. Kita semuanya ini ciptaannya Allah. Kita ini enggak berhak untuk memprotes kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak berhak untuk bertanya, kenapa Allah berbuat seperti ini? Kenapa Allah berbuat seperti itu? Yang justru akan ditanya dan layak untuk ditanya kita. Bukan kita bertanya kepada siapa? Allah. Kenapa Allah takdirkan seperti ini? Saking apa? Saking kagetnya dia mendapatkan pertanyaan itu. Maka kemudian gurunya mengatakan, saddadakallah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kebaikan kepadamu. Innama sa'altuka la akhbaru aqlaka. Aku tanya seperti ini itu ingin ngetes. Ingin apa? Ngetes. Sejauh mana pemahamanmu. Dan ternyata pemahamanmu apa? Baik. Ya. Jadi jenengan tadi yang menjawab iya, takdir Allah, berarti pemahaman jenengan apa? Baik, alhamdulillah. Kemudian sahabat itu bercerita. Siapa tadi gurunya? Imran. Dia bercerita. Inna rajulan min Muzainata au Juhainata atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, wahai muridku, ada seorang dari sebuah kabilah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bertanya mirip dengan pertanyaanku kepadamu. Jadi bertanya tentang apa? Apa yang kita kerjakan di dunia ini sudah takdir Allah atau bukan? Maka ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nabi SAW mengatakan, iya, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi menjawab dengan pertanyaan seperti itu, orang yang bertanya lagi kepada Nabi SAW, Fafima na'mal. Terus kalau kayak gitu, buat apa kita beramal? Kalau memang sudah apa? Ditakdirkan. Kalau memang kita sudah ditakdirkan akan masuk surga, buat apa? Beramal. Toh nanti akan masuk surga. Ngapa? Kesel-kesel gitu loh. Atau sebaliknya, kalau memang kita sudah ditakdirkan akan masuk neraka, ngapain? Beramal. Wong toh nanti juga bakalan apa? Masuk neraka. Ngapain capek-capek? Orang ini bertanya kepada Nabi SAW, kalau memang ini sudah takdir Allah, kenapa kita beramal wahai Rasul? Buat apa lagi kita beramal? Maka Nabi SAW menjelaskan, Man kana Allahu khalaqahu li ihdal manzilataini yuhayyi'uhu laha wa tasdiqu dzalika fi kitabihi wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Nabi SAW, ingat wahai sahabatku, siapapun yang ditakdirkan untuk meniti jalan kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengikuti jalan itu. Dan siapapun yang meniti jalan keburukan, maka Allah akan gampangkan dia untuk mengikuti jalan keburukan itu. Hadis riwayat Muslim yang saya baca tadi riwayat Imam At-Tabari. Maka jenengan tahu nggak kita ini mau surga atau neraka? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Maka nggak usah berspekulasi. Kayak nyong tahanu neraka gitu. Jangan. Tapi kita
husnudzon. Sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan sekarang duduk di sini, ini jalan kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Ngaji baik enggak? Baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan ke surga. Itu. Jadi setiap kita melakukan kebaikan, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita termasuk orang yang dimudahkan kemana? Ke surga. Sehingga kita duduk di majelis ini. Maka kalau kita sudah di jalan ini, enggak usah apa? Enggak usah belok-belok. Ini kita sudah berada insyaallah di jalan yang lurus, yaitu mencari ilmu agama, insyaallah ajaran yang benar. Maka sudah ikuti jalan ini. Dan gak usah pedulikan omongan orang. Salah satu yang membuat orang jadi melenceng dari jalan yang lurus adalah karena terlalu mendengarkan banyak komentar orang. Ya. Oh, ngaji nang kana sih enaknya apa? Ya orangnya lucu nek. Ngaji kok serius temen. Ngaji tulis sing ana apa nih? Lucu nih. Boleh enggak sih kita bawakan sesuatu yang lucu dalam pengajian? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Enggak serius. Enggak boleh enggak kita tengah pengajian itu kasih joke gitu. Lucu gitu boleh enggak? Boleh apa enggak? Sudah sekarang bertanya, Nabi pernah bercanda enggak? Berarti boleh enggak? Terus berarti kalau pengajian yang lucu terus itu baik? Loh gimana toh? Kata sebagian ulama, ini kok bahas lucu malah. Ini udah apa-apa lah. Buat apa? Intermezzo. Udah hampir jam berapa ini? Tinggal berapa? 35 menit. Kata para ulama, lucu, joke, apa ya? Candaan, humor itu kayak garam. Kayak apa? Garam. Garam di sebuah masakan. Garam di sebuah apa? Masakan. Kalau masakan nggak ada garamnya, apa? Hambar. Gak enak toh? Kecuali kalau terpaksa ya. Kolesterolnya tinggi. Tensinya tinggi. Ya maaf, tensinya tinggi itu supaya minim apa? Garam. Tapi kalau umumnya kita kan ya, kalau masakan gak ada garamnya ya hambar. Tapi sebaliknya juga, kalau kebanyakan garam apa? Gak bisa masuk. Misalnya jenengan beli garam seplastik buat masak sayur kangkung semangkok, mau makan? Gak mau, gak bisa masuk. Kata para ulama, candaan, humor, joke, selingan itu seperti garam di dalam masakan. Ya perlulah, tapi seperlunya. Ya, kalau ngelihat mulai pada apa? Ngantuk. Ya. Tapi kalau pengajian dari awal sampai apa? Akhir isine lucu. Kuwi ya udah ustaz, kuwi jenenge pelawak. Ya. Akhirnya yang terjadi ketika ditanya, tadi materinya apa? Lucu. Ya. Tapi juga ada batasan-batasan yang lainnya, aturan yang lain. Lucu itu nggak boleh bohong. Ya, nggak boleh apa sesuatu yang bohong, nggak boleh porno, nggak boleh macam-macam lah, ada batasan-batasan yang lainnya. Tapi inti pengajian kita bukan masalah lucu ya. Inti pengajian kita bahwa manusia itu diberi bekal oleh Allah bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan, dan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan masing-masing dari kita akan dimudahkan sesuai dengan garis takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah
nudzon kepada Allah ketika kita sudah berada di jalan yang insya Allah lurus, dan istiqomalah di jalan itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.